Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 90 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa jika kita berhenti di la, ini hukumnya adalah mad tabi'i sebab ada alif didahului baris fathah. Dibaca panjang 2 harokat kalau berhenti. Tapi jika disambung atau diteruskan, maka alifnya ini gugur, huruf madnya ini gugur. Jadi lamnya dibaca pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi itu apa? Yaitu adanya pertemuan 2 huruf yang sukun atau al-iltiqa syakinain. Di mana huruf sukun pertama adalah huruf madnya, huruf sukun kedua adalah lam sukun. Kenapa lam sukun huruf sukunnya ya? Karena di lam tasydid ini ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita langsung masuk ke lam kedua ya. Jadi lamnya pendek. Illalladzi. Nah, jadi bacanya masuk maksudnya ya. Bacanya masuk ke lam berikutnya. Illalladzi. Allah ya. Alif lam ini adalah alif lam syamsiyah. Sebab alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Tadi sudah dijelaskan di lam tasydid ini ada 2 lam, lam sukun dan lam fathah ya. Jadi huruf syamsiyahnya lam juga. Illalladzi dzi mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah. Maka huruf dzal kita panjangkan 2 harokat. Illalladzina yasilu. Lu mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Yasiluna ila. La mad tabi'i dhahiri. Mad tabi'i muqaddar, maaf ya. Mad tabi'i muqaddar karena barisnya fathah panjang. Maka huruf lam ini dipanjangkan 2 harokat. Ila qaw. Ada harfulin. Sebab ada waw sukun didahului baris fathah. Maka dibacanya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Bibir kita ngumpul seperti mau bilang waw seperti biasa ya. Qaw tuh Q-O-W ya. Qaumim. Mim ada hukum iqlab sebab ada tanwin kasrah yang menghadapi huruf ba. Maka bunyi tanwin yang tadinya m diganti jadi bunyi mim sukun jadi m. Qaumim dan ditahan bunyi m-nya. Dengungkan. Qaumim bay. Itu kalau yang pakai rapat bibir yang seperti yang saya pakai barusan ya. Jadi di sini ada 2 versi pendapat ulama. Yang pertama adalah membaca dengungnya dengan cara merapatkan bibir seperti yang barusan ya. Tapi rapatnya tidak menekan ya. Jadi cukup lunak saja. Qaumim. Yang kedua adalah dengan merenggangkan bibir kurang lebih 1 helai kertas. Maka kalau yang renggang ya, yang furjah syafatain ini akan terdengar lebih samar. Qaumim akan terdengar lebih samar. Qaumim bay ada harfulin sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka ini bacanya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Bainakum ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba ya. Ini waw. Maka mimnya dibaca dengan jelas. Bainakum wa bay ada harfulin sebab ada ya sukun didahului baris fathah.
Maka ini juga dibacanya cukup kita lembutkan, bai. Wa bainahum. Lalu berikutnya ada hukum idgham mimi, sebab mim sukun menghadapi huruf mim yang berharokat, ya. Maka cara bacanya, mim pertama dimasukkan ke mim kedua disertai bunyi dengung, bunyi masuk hidung. Jadi bunyi M dan tahan bunyi M-nya. Wa bainahum, ditahan. Dan ini boleh juga disebut dengan idgham mutamatsilain karena ada dua huruf yang sejenis, sama makhraj, sama sifatnya bertemu, ya, di mana huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Cara bacanya masuk dan dengungkan. Wa bainahum mi matobi'i zahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya baris kasrah, maka huruf mim panjang dua harokat. Sa matobi'i zahiri, karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf sa panjang dua harokat. Mitsaqun, kun, ada hukum izhar halqi, sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan, yaitu hamzah. Maka tanwin ini dibunyikan jelas. Artinya kalau asalnya tanwin bunyinya bunyi nun sukun n, maka tetap sama. Mitsaqun au. Kemudian berikutnya ada huruf lin, sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka kita bacanya cukup lembut atau lunak saja. Au, ya, a w bibirnya ngumpul. Au ja'u. Ja, ada hukum mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah, hamzahnya yang u pada kata ja'u, ya. Maka jimnya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Au ja'u, hati-hati terkecoh, ini bukan mad tabi'i, ini adalah mad badal, atau lebih tepatnya adalah mad syabih bil badal atau mad syibhul badal. Sangat mirip dengan mad badal. Kenapa? Karena ada waw sukun didahului hamzah yang berbaris dhammah atau pokoknya yang bunyinya a, i, u, maka itu mad badal, ya. Nah, tapi tadi sudah disebutkan ini sebetulnya adalah syibhul badal, mirip dengan mad badal. Bedanya apa dengan mad badal? Kalau mad badal, huruf madnya, waw sukunnya, alifnya atau ya sukunnya itu awalnya hamzah sukun, kemudian dibadalkan, diganti dengan diganti dengan huruf mad. Nah, tapi kalau mad syabih bil badal ini, wawnya ini memang asli, bukan hasil mengganti hamzah sukun. Ini asli bawaan dari kalimah ja'u, ya. Tapi boleh disebut mad badal karena sangat mirip dengan mad badal. Bacanya panjang 2 harokat. Ja'ukum, kafnya pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum. Oke, pertanyaan hari ini. Sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.